Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Damar Muhammad Fauzan. Saya dari kelas MIPA Percepatan 6. Di sini saya akan mengerjakan soal yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Guru untuk menjadi soal ujian praktek matematika. Saya di sini mendapatkan soal tentang fungsi trigonometri. Jadi di sini sudah ada soalnya. Soalnya adalah diketahui fx sama dengan akar 2 cos 3x plus 1 jika nilai maksimum dan minimum dari fx adalah a dan b, maka tentukan nilai dari a dan b dan gambarkan grafik fungsinya. Baik, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu turunan dari cos atau turunan dari fungsi ini bisa diturunkan menjadi, misalkan akar 2 adalah A dan 3x adalah U, nanti 3x plus 1 adalah U, nanti bisa jadi menjadi f aksen x sama dengan min A sin U kali U aksen. Dan bisa juga kalau misalkan ini adalah sin, menjadi f aksen x sama dengan A cos U kali U aksen. Dan kita akan menggunakan rumus untuk mencari titik stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0. Setelah itu ada turunan kedua f aksen f 2 aksen x lebih dari 0 itu menunjukkan nilai minimum, dan f 2 aksen x kurang dari 0 itu menunjukkan nilai maksimum. Baik, di sini sudah ada soalnya dan tadi udah saya sebutkan rumus apa yang dipakai. Oh, dan ada satu rumus lagi yaitu sin x sama dengan sin alpha. Itu nanti ada lagi x1 sama dengan x plus k kali 360 dan x2 sama dengan dalam kurung 180 min alpha ditambah K kali 360 derajat. Yang pertama-tama kita akan mencari titik stasionernya dulu. Baik, di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu. Di sini akan saya tuliskan ada fx sama dengan 0, lalu fx kita ganti menjadi akar 2 cos 3x plus 1. Mohon maaf sebelumnya, ini kan karena tidak ada simbol akar, jadi untuk akarnya nanti akan saya beri setelah penulisan ini selesai. Baik, kita lanjut. Ini ada akar 2 ini harusnya, tapi karena tidak ada simbol akar di sini, maka akan saya tulis nanti. Ini sama dengan 0. Bentar. Setelah itu menjadi ini minus 3. Ini juga ada akar 2. Cos ini menjadi sin. Sebenarnya tadi ini yang cos ini diturunkan itu kan menjadi min sin. Nah, minnya itu udah pindah di depannya angka 3 gitu. Terus turunannya 3 ini adalah, ini sinnya diturunin menjadi 3x. Lalu sama dengan 0. Nah, ini di sini karena ada 1, ini turunannya adalah 0, maka tidak ditulis, dan turunannya 3x adalah 3, ini sudah dipindah ke depan. Lalu menjadi sin 3x sama dengan 0. Lalu di sini bisa menjadi pakai rumus yang sin x sama dengan sin alpha. Di sini sin 3x sama dengan
sin berapa yang menjadi 0 itu adalah sin 0 derajat, maka kita tulis sin 0. Baik, di sini kita akan tulis akarnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada akar yang tadi belum ditulis karena tidak ada simbol akar di keyboard. Jadi gambar manual gitu. Mohon maaf sebelumnya. Setelah itu kita uji menggunakan rumus yang X1 sama dengan X plus K 300 kali 360 dan menggunakan X2 sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360. Oke, kita akan uji. Ini menjadi 3X karena X1 nya itu kan 3X ya. Setelah itu ini sama dengan alfa. Oh, mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan rumus. Jadinya X1 adalah sama dengan alfa ditambah K kali 360. Maka di sini adalah 0. Karena alfanya tadi adalah 0, ini. Lalu ditambah K dan dikali 360. Ini akan menjadi, kita bagi 3 untuk menghilangkan 3X menjadi X sama dengan K dikali 120. Karena 360 dibagi 3 adalah 120. Dan selanjutnya untuk yang kedua adalah 3X sama dengan 180 min alfa atau min 0 karena alfanya tadi diketahui 0 ditambah dengan K dikali 360 derajat. Ini akan menjadi ini akan menjadi X sama dengan 180 dikurangi 0 adalah 180 dan dibagi 3 menjadi 60 ditambah K dikali 120. Lalu setelah itu kita misalkan. Nah, di sini kan sudah ada rumus X sama dengan K dikali 120. Ini kita akan memasukkan apabila K sama dengan 1 itu, maka X menjadi mohon maaf, ini dimulai dari 0 dulu. Apabila K adalah 0, maka X diketahui 0 juga karena 120 dikali 0 sama dengan 0. Dan selanjutnya kita misalkan K sama dengan 1. Ini akan menjadi X sama dengan 120. Ini 120 derajat. Sekali lagi mohon maaf karena ada kekurangan simbol di sini. Lalu kita masukkan K. Apabila K sama dengan 2, maka X sama dengan 240. Dan apabila kita masukkan K sama dengan 3, maka X sama dengan 360. Karena di soalnya tidak ada jarak interval, maka kita menggunakan keempat permisalan ini. Lalu yang ini kita masukkan apabila K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat. Kenapa? Karena 60 ditambah 0 dikali 120, yang mana 0 dikali 120 adalah 0, maka 60 ditambah 0 adalah 60. Selanjutnya, apabila kita misalkan K sama dengan 1, maka di sini akan menjadi 180. 180 dari 60 ditambah 1 dikali 120, yang mana 120
ditambah 60 adalah 180. Setelah itu kita akan uji turunan kedua untuk menentukan itu termasuk titik minimum atau maksimum. Jadi turunan kedua kita pindah bawah saja. Untuk yang ini adalah turunan pertama. Nah, yang ini turunan kedua. Berarti dari turunan pertama kita akan turunkan kembali menjadi F aksen 2 kali X sama dengan min 3 akar 2. Ini adalah akar 2, tapi karena ada kekurangan simbol di sini, jadi akan ditulis nanti itu menjadi min 3 akar 2 sin 3x. Itu akan menjadi min 3, ini akar 2 lagi, turunan sin adalah cos, lalu ini cos 3x dikali 3. Lalu ini akan menjadi min 9. Dari mana? Dari 3 sini dikalikan dengan 3 sini. Min 9 akar 2, akar 2 nya dari sini. Selanjutnya tadi udah sampai sini. Ini akar 3 min 3 akar 2 cos 3x kali 3. Ini akan menjadi min 9 akar 2 cos 3x. Oke. Kita gambar akarnya dulu. Ini akar 2. Mohon maaf. Baik. Sudah tergambar akarnya. Selanjutnya kita akan mengujinya dengan menggunakan ini, hasil X ini kita akan masukkan ke sini. Jadi yang pertama itu apabila F aksen 2 kali adalah 0, maka akan menghasilkan min 9 akar 2, ini akar 2 lagi, min 9 akar 2 cos 3 kali 0. Nah, ini akan menghasilkan cos 0 adalah 1, karena ini 3 kali 0 itu adalah 0, maka min 9 akar 2 dikali cos 0. Cos 0 adalah 1. Jadi yang mana min 9 akar 2 dikali 1 adalah min 9 akar 2, yang mana ini adalah kurang dari 0. Yang mana kurang dari 0 adalah kita bisa sebut dengan nilai maksimum. Sebentar, saya beri tanda kurung dulu. Oke. Ini adalah nilai maksimum. Maka diketahui fx atau f0 itu adalah y. Jadi ini jadinya adalah bisa disebut juga dengan y-nya gitu. Oh belum, mohon maaf belum. Ini bisa kita lanjutkan nanti untuk mencari y-nya. Jadi ini adalah mengetahui nilai max terlebih dahulu. Oke, ini adalah nilai max, dan apabila kita masukkan misalkan
ini semua dimasukkan ke sini, itu maka akan tetap sama. Apabila dimasukkan F aksen 2 kali itu 120, maka cos 120 itu sama dengan 1 juga. Jadi min 9 akar 2 cos 3 kali 120 itu adalah cos 120 itu kan 3 kali 3 menjadi cos 360. Jadi min 9 akar 2 dikali cos 360, yang mana cos 360 itu adalah 1, maka akan menghasilkan min 9 akar 2 dikalikan dengan 1 dan menghasilkan min 9 akar 2, yang mana min 9 akar 2 ini adalah kurang dari 0, bisa disimpulkan menjadi nilai maksimum. Dan apabila 240 dimasukkan ke sini menjadi min 9 akar 2 cos 3 kali 240, yang mana 240 dikali 3 adalah 720 ya, 720 itu 720 itu sama dengan 360. Jadi akan menghasilkan 1 apabila cos 3 kali 240. Jadi hasilnya maka akan sama, min 9 akar 2. Oke, kita akan menggambar akarnya terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua, mohon maaf. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan yang ini. Nah, yang ini itu diketahui X sama dengan 60 dan X sama dengan 180. Maka di sini adalah F aksen 2 kali ini 60 sama dengan min 9 akar 2 lagi di sini. Maaf, saya beli jarak dulu. Oke, ini cos 3 dikali 60, yang mana ini akan menjadi min 9 ini akar 2 cos 180. Nah, bisa kita ketahui cos 180 adalah min 1. Maka min 9 akar 2 dikali dengan min 1 akan menghasilkan 9 akar 2, yang mana 9 akar 2 itu adalah lebih dari 0. Maka di sini bisa kita sebut dengan nilai minimum. Nah, baik. Mari kita gambar akarnya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Karena sudah mengetahui nilai maksimum dan nilai minimum, kita akan mencari nilai A dan nilai B. Yang langkah pertama yang harus kita ketahui adalah fx itu adalah sama dengan y. Maka dari itu kita menggunakan fungsi trigonometri yang pertama tadi, yaitu akar 2 dikali cos 3x ditambah 1, yang mana kita akan menggunakan permisalan terlebih dahulu, atau kita substitusikan
apabila f dengan x sama dengan 0, maka akan jadi ini akar 2 cos 3 kali 0 ditambah 1, yang mana ini akan menjadi akar 2 cos 0 tambah 1. Ini juga bisa menjadi hasil ini cos, maaf, jadi cos 0 adalah 1, jadi akar 2 dikali 1 lalu ditambah 1, ini akan menjadi 1 ditambah akar 2. Baik, selanjutnya kita akan mencari apabila menggunakan nilai minimum, yaitu x-nya 60 derajat. Untuk yang tadi ini adalah nilai maksimum, yaitu x-nya yang sama dengan 0. Yang sudah kita ketahui tadi, nilai maksimumnya itu adalah min 9 akar 2 itu. Baik, kita lanjut nanti karena ada azan. Oke, baik, kita lanjutkan karena azan sudah selesai. Di sini kita akan menggunakan nilai minimum, yaitu x sama dengan 0 derajat. Ini akan menjadi f 60 sama dengan ini akar 2 cos 3 dikali 60 plus 1. Ini akan menjadi akar 2 cos 180 plus 1. Ini akan menjadi akar 2 cos 180 adalah min 1, maka dikali min 1 lalu ditambah 1. Ini akan menjadi 1 min akar 2. Kita tuliskan akarnya terlebih dahulu. Nah, kita mengetahui ini adalah A dan ini adalah B. Di soal akan ditanyakan nilai dari A kuadrat plus B kuadrat dan gambarkan grafiknya. Untuk menggambarkan grafik akan kita lakukan nanti. Ini kita akan menentukan nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dengan titik-titik. Maka kita masukkan A adalah 1 plus akar 2 dipangkatkan 2 ditambah B adalah 1 min akar 2 dikuadratkan sama dengan ini. Untuk yang pertama akan menjadi 1 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 lalu ditambah lagi dari B kuadrat menghasilkan 1 min 2 akar 2 lalu ditambah
ditambah dengan 2. Di sini ada plus 2 akar 2 dan ada min 2 akar 2. Kita bisa coret menjadi habis. Maka ini akan menghasilkan 1 plus 2 ditambah 1 ditambah 2. Maka hasil A kuadrat ditambah B kuadrat adalah 6. Kita sudah mengetahui pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan baik, kita lanjutkan. Kita akan mencari grafik yang seperti ditanyakan tadi, karena ini sudah ada hasil A kuadrat plus B kuadrat yang merupakan pertanyaan pertama ini, dan dari pertanyaan kita disuruh untuk menggambarkan grafik fungsinya. Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita start dulu. Nah, setelah itu kita sudah memilih grafik, lalu kita setting terlebih dahulu. Ini yang X-min itu kita bisa bebas menentukan. Nah, ini tergantung kita di mana. Kalau di sini ini akan tertulis min 6, min 6. Di sini min 5. Terus X max-nya kita ubah menjadi 360 karena tadi maksimumnya adalah 360. Untuk yang Y kita ubah menjadi, untuk Y min kita ubah menjadi 1 min akar 2. Untuk yang Y maksimum kita ganti menjadi 1 plus akar 2. Lalu yang X aksis kita klik distance, ini kita tuliskan 60, kita beri label Y, unitnya ini derajat agar menjadi berubah derajat di sini. Lalu yang Y aksis atau sumbu X kita pencet distance, kita beri label Y. Nah, di sini Y-nya. Lalu kita exit, ini ada label X. Lalu kita input fungsi trigonometri yang awal tadi adalah akar 2 cos 3x. Ini sudah muncul grafiknya, plus 1. Lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul grafiknya. Ini kita lihat 1 min akar 2 itu adalah 0,4 sekian, dan 1 plus akar 2 adalah 2,4 sekian. Ini adalah 2,4 di sini. Ini adalah 0,4. Kita akan menentukan titik dari yang sudah kita tentukan tadi. Kita pencet tools, lalu yang tadi adalah untuk nilai uji yang nilai maksimum itu ada 0 derajat Celcius, 120 derajat Celcius. Mohon maaf, tadi yang nilai X dari nilai minimum itu mohon maaf, maksimum maksudnya itu adalah ada 0 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Yang mana sumbu X-nya itu sumbu Y-nya itu adalah 1 plus akar 2. Yang mana 1 plus akar 2 itu menghasilkan hasil 2,4. Maka di sini ini kita titik, yang tadi adalah 0,1 plus akar 2 itu ada di sini. Nah, ini titik A. Lalu ada nilai maksimum lagi, yang X-nya ada di 120 dan Y-nya ada di 1 plus akar 2. Ini ada di sini. Ini titik B.
lalu ada 240. Nah, sebentar, ini kita geser dulu. 240, dan ini ada 360. Kita pencet tools. Nah, ini adalah 240 ada di sini. Ini kurang tepat ya. Kalau dari hasil tadi yang kita hitung, 240 itu masuk di nilai maksimum, yaitu yang angka y-nya itu adalah 1 plus akar 2. Kalau di sini ada bedanya. Mungkin ada di sebelah sininya, sebentar. Kita move terlebih dahulu. Kita delete juga. Ini kita delete. Jadi mungkin ada di sini. Nah, ini nilai C-nya yaitu 240, mendekati 240, dan titik D itu yang tadi 360, lalu Y-nya ada di 2,4. Lalu kita akan mencari titik minimum. Titik minimum tadi ada 60 dan ada 180. Kita akan di 60, yang mana X-nya itu 60 dan Y-nya itu 0,4. Lalu ada juga 180. Kalau di sini 180 itu mohon maaf. Kalau di sini 180 itu dia menjadi nilai maksimum, sedangkan tadi yang kita kerjakan itu adalah nilai minimum. Dan tadi yang 240 itu adalah nilai minimum di sini. Tetapi tadi yang kita kerjakan adalah nilai maksimum. Jadi bisa disimpulkan di sini ada ketidaktepatan di dalam grafik, yang mana bisa terjadi kesalahan ada di perhitungan tadi atau ada di grafiknya di sini. Kita bisa ketahui titik A, B, F, dan D adalah nilai maksimum, dan titik E dan C adalah nilai minimum. Yang tadi titik-titiknya sudah kita hitung di pengerjaan tadi di sini, yang mana ini merupakan nilai X-nya, ini dan nilai Y-nya, nilai X yang minimumnya, ini nilai X yang maksimum. Lalu di slide kedua ini ada nilai Y maksimum dan nilai Y minimum. Jadi pengerjaan ini sudah selesai, namun ada beberapa kesalahan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan karena tadi karena saya ada ketidakpahaman di pengerjaan ini, terutama di penggunaan aplikasi ini, tadi jadi ada kekurangan seperti menulis simbol akar 2 ini. Akarnya ini tidak ada simbol di keyboard. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menonton.